Baik, terima kasih Coach Rohim ya, juga tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Sri Handayani, juga Pak Riki ya. Dan salam sehat buat semua, sukses selalu, juga Mbak Iin dan semua ya. Saya hari ini sangat bahagia sekali malam ini Coach Rohim, karena acara ini itu tidak hanya dihadiri oleh para intelektual dewasa ya, tapi juga anak-anak muda. Saya melihat banyak mahasiswa hadir di sini. Jadi suara saya cukup jelas ya. Suaranya jelas nih. Ini mahasiswanya Prof. Heru hadir semua nih, 170 nih, keren banget, luar biasa. Alhamdulillah. Karena saya terinspirasi dengan lahirnya sosok pemimpin ya, yang pernah salah satunya itu belajar dari sosok Muhammad Hatta. Ya. Jadi waktu kisah ceritanya udah saya sampaikan tadi pagi di kelas saya. Jadi Muhammad Hatta itu bercakap-cakap dengan seorang etnis Tionghoa, pengamat ekonomi top yang punya integritas tinggi, yang namanya Kwek Kian Gi. Saat itu Kwek Kian Gi masih mahasiswa, dan Muhammad Hatta seorang mantan wakil presiden saat itu. Dan Muhammad Hatta saat itu bercerita bagaimana pada saat dia kuliah di Belanda ya waktu itu dia sempat ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Saat itu hakim itu mengatakan atau bertanya, kenapa Bung Hatta, seorang mahasiswa, tetapi berpolitik? Lalu kemudian jawaban Muhammad Hatta adalah, saat itu dia mengatakan bahwa apakah Tuan Hakim itu tidak mengerti sejarah negara Anda. Jadi dia mengatakan Belanda itu dulu pernah dijajah oleh Spanyol, Perancis, dan Jerman. Dan siapa sosok yang saat itu bergerak? Dia adalah mahasiswa. Nah ini saya kira story atau cerita-cerita seperti ini itu akan sangat menggugah bagi para pemimpin kita masa depan, pemimpin masa depan, anak-anak muda. Ini saya sangat bahagia dengan kehadiran banyak mahasiswa dalam event ini ya. Baik, saudara sekalian, juga mahasiswa, topik kita ini menarik nih, kriteria kepemimpinan nasional. Tadi sudah dibahas oleh Bu Sri Handayani maupun Pak Riki. Saya membayangkan kita sekarang lagi mengharapkan hadirnya seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang sempurna. Kita membayangkan seperti itu. Kalau dalam sepak bola mungkin kita akan melihat sosok Cristiano Ronaldo. Sosok Cristiano Ronaldo. Nah, cuma sekarang yang harusnya menjadi pemikiran kita itu adalah apa sih sebetulnya problem bangsa hari ini? Apa sih masalah kita pada saat ini? Nah, ini saya kira menjadi identifikasi terpenting sebelum kita menentukan kriteria pemimpin nasional. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu sering mendengar di berita bagaimana kondisi hutang luar negeri kita. Indonesia di mata internasional. Lalu isu-isu terkait dengan ketidakadilan, khususnya secara ekonomi. Lalu kemudian masalah penegakan hukum. Ya, kita melihat bagaimana penegakan hukum hari ini. Kemudian isu narkoba, bahkan sampai melibatkan aparat yang punya wewenang di situ. Belum lagi nanti kita melihat mentalitas bangsa kita. Bangsa kita penting untuk mulai membanggakan sumber daya manusia. Sehingga apa? SDM itu sebetulnya bukan hanya pengetahuan dan skill, tapi juga bagaimana sih mengangkat mentalitasnya.
hari ini kita disuguhkan oleh tontonan yang luar biasa ya, terkait dengan terbelahnya ya masyarakat kita. Ya, masyarakat kita itu sebagian melabelkan yang lain dengan istilah tertentu, kemudian sebagian melabelkan yang lain dengan istilah yang lain juga. Dan ini fanatisme seperti ini itu akan bisa menghilangkan akal sehat, akan bisa membuat kita itu tidak bisa berpikir adil, tidak bisa berpikir jernih. Ini saya kira adalah problem. Nah, jadi kemudian ketika kita melihat isu ini, sebagian ada yang mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tapi sebagian lagi mengatakan Indonesia itu punya masalah. Sehingga isunya di sini adalah yang pertama continuity, keberlanjutan, ataukah isunya restorasi, perubahan. Atau mungkin dua-duanya, continuity dan restorasi. Jadi tidak hanya continuity, tidak hanya restorasi, tapi continuity dan restorasi. Ini menjadi isu. Ya. Ini isu. Lalu kemudian tahap berikutnya apa? Sebelum kita menentukan kriteria pemimpin, kita lihat apa strategi yang mau kita lakukan nih untuk mengatasi problem itu. Kalau tadi kita bilang Cristiano Ronaldo, apakah pasti kita pilih? Itu sangat tergantung pada kita mau strateginya menyerang atau bertahan. Kalau kita mau bertahan, apakah Cristiano Ronaldo yang kita ambil? Ini kita bicara nanti kriteria. Sehingga kita itu sekarang harus jelas nih, blueprint-nya ke depan. Strategi ke depannya mau seperti apa? Nah, kalau kita strategi ke depan adalah change, kita beranggapan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Karena kalau kita baik-baik saja, maka isu ini mengantarkan pada ayo lanjutkan. Ayo kita melakukan continuity, keberlanjutan. Tapi kalau isunya adalah banyak hal yang harus dirubah secara fundamental, maka radical change. Ataukah kita isunya moderat, continuity dan change. Ada yang dilanjutkan, ada yang berubah. Ya. Nah, kalau kita udah jelas tuh, kira-kira apa yang kita lakukan, maka mari kita membicarakan kriteria apa nih? Kriteria pemimpin yang dibutuhkan. Kalau kita bicara pemimpin sendiri, kepemimpinan, tadi disampaikan oleh Bu Sri Handayani, Pak Riki, bahwa ada aspek how to influence, bagaimana mempengaruhi. Tapi memang kalau kita bicara konsep kepemimpinan itu kayak masuk hutan, Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Masuk hutan artinya apa? Artinya luas banget kalau kita bicara apa sih kepemimpinan itu. Jadi ada kepemimpinan yang menerjemahkan sebagai atau melihat dari aspek karakteristik atau sifat. Yang kemudian kita mengagumi sosok-sosok hebat seperti Bung Karno, seperti John F. Kennedy, seperti Mahatma Gandhi, seperti siapa itu dari Filipina, itu adalah sosok-sosok hebat yang kemudian kita hanya kagum, ya kita berhenti pada kekaguman. Ini pendekatan pertama tuh, pendekatan yang namanya berbasis pada karakteristik. Seakan-akan leader itu lahir memang sudah diciptakan demikian. Sementara sebuah bangsa itu membutuhkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang dikader terus. Maka kemudian muncullah yang namanya kepemimpinan berbasis pada perilaku. Penelitian ini dilakukan di University Ohio dan Michigan. Ya. Dia menjelaskan bahwa pemimpin itu ada perilaku yang berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, keefektifan. Lalu ada perilaku yang berorientasi pada orang, ya, people orientation. Nah ini basisnya pada perilaku. Lalu kemudian ada lagi kajian-kajian kepemimpinan yang membahas bahwa pemimpin itu sangat tergantung pada situasinya, situasional.
Jadi ada pemimpin yang demokratis, ada yang laissez-faire, ada yang partisipatif. Ini kira-kira tinjauan teorinya seperti itu. Banyak sekali konsep kepemimpinan tadi berbasis situasi. Artinya kepemimpinan itu efektif tergantung pada kesesuaian antara kepemimpinan yang dia praktekkan dengan lingkungannya. Jadi ada fit di situ, kesesuaian. Lalu tadi seperti disinggung oleh Bu Handayani juga, ada kepemimpinan-kepemimpinan yang seringkali disebut pendekatan positif, seperti kepemimpinan transaksional yang menekankan pada timbal baliknya antara individu dengan organisasi. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Ya. Kepemimpinan transformasional itu tadi dibahas juga bahwa salah satu dimensinya itu adalah bagaimana pemimpin itu menjadi teladan. Dia karismatik. Dia istilahnya kalau dalam secara akademik namanya idealized influence. Jadi anak buah itu rasanya respect banget dengan dia, dengan seorang pemimpin tadi. Nah, tapi kemudian pendekatan transformasional itu juga dikritisi. Ternyata karismatik itu juga ada yang sifatnya pura-pura. Saya pura-pura kesannya karisma. Ya, itu yang namanya pseudo transformational leadership. Sehingga akhirnya muncul isu baru namanya kepemimpinan otentik. Authentic leadership. Ya. Kepemimpinan otentik ini sebetulnya agak redundant, agak mirip dengan transformasional. Tapi dia lebih menekankan pada pemimpinnya. Bahwa pemimpinnya itu memang seorang pemimpin yang otentik, original. Mirip itu sebetulnya. Ya. Kemudian ada kepemimpinan tadi disinggung oleh Pak Riki juga, servant leadership, melayani. Bahkan sekarang malah kalau pemimpin sebuah negara mulai berpikir melampaui servant leadership, melampaui melayani, tapi dia empowering, memberdayakan. Bagaimana warga negara itu berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan bukan hanya diselesaikan oleh negara, oleh pemerintah, tapi pembangunan itu dijalankan secara semesta oleh bangsa ini. Nah, ini perlu pemberdayaan ya. Jadi inilah saya kira itu menjadi hal penting di dalam pembahasan kriteria. Ya. Jadi kita tadi udah bahas apa problemnya, lalu apa strateginya, lalu kemudian bagaimana konsep-konsep leadership, ya. Dan yang terakhir adalah yuk kita tentukan kriterianya. Tadi sudah disinggung salah satu kriterianya adalah kalau kita mengatakan bahwa kita mau menggabungkan continuity dan restorasi. Ada perubahan. Perubahan itu kan sesuatu yang tidak nyaman, toh. Secara individu, kita itu sebetulnya kalau bicara berubah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka seorang pemimpin atau leader yang dibutuhkan adalah pemimpin yang punya visi, yang bisa mengkomunikasikan visinya, bisa menyampaikan pesan-pesan dari visinya tadi itu. Berarti dia harus visioner, dan dia bisa mengkomunikasikan ya pesan-pesan itu. Lalu yang kedua adalah kita seringkali isunya adalah tertipu oleh pemimpin. Maka halo, tes Pak Prof. Maka pemimpin itu harus punya integritas, harus punya semacam karakter, ya. Karakter yang seperti apa? Satu, karakter yang berkaitan dengan moral dan etika. Nah, ini terkait dengan integritas. Lalu yang kedua, karakter yang terkait dengan achievement, dengan prestasi atau kinerja. Jadi mahasiswa ini kalau kita bicara karakter, satu, kita harus secara mental itu anti korupsi, punya moralitas dan etika. Itu karakter pertama. Lalu karakter kedua apa? Kita harus antusias, ya. Antusias, harus banyak bersyukur, harus optimis, harus confident. Ini adalah karakter terkait dengan kinerja. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga apa? Poin ketiga,
anak-anak muda sekarang atau para pemimpin itu penting yang namanya pemimpin yang cerdas dan kreatif. Kenapa ada kata kreatifnya? Karena apa? Karena kita ini restorasi nih. Kita sebagian continuity melanjutkan, tapi sebagian perubahan. Karena tadi ada problem. Ya. Maka apa? Maka kita harus kreatif di situ. Kita harus berpikir tidak linier, tapi berpikir alternatif. Ini saya kira salah satu poin penting. Yang keempat apa? Yang keempat, pemimpin itu jangan menyandarkan dirinya pada omongan orang. Artinya dia harus tangguh, dia harus punya daya tahan. Saya mengatakan pada mahasiswa di awal perkuliahan, kita itu tidak pernah bisa mengendalikan kesukaan orang pada kita. Anda masuk organisasi manapun, pasti ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Pemimpin itu menghadapi situasi itu. Kalau pemimpin menghadapi situasi itu, maka pemimpin harus bisa menjaga hubungan dengan orang meskipun dia tidak suka. Tapi kita sama-sama mengajak, ayo kita bekerja sama dengan orang yang kita sukai maupun yang tidak suka. Itu poin terkait dengan resiliensi kita. Kalau kita dicaci maki, kita tidak tumbang. Kalau kita dipuji, tidak terbang. Ya. Ini resiliensi, ini daya tahan. Dan kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah buktikan ya bahwa kita itu peduli pada lingkungan kita. Kita berorientasi pada solusi untuk masyarakat yang lebih luas. Sehingga apa? Sehingga perlu nih kita melihat rekam jejaknya kandidat-kandidat itu. Bagaimana rekam jejaknya ketika dia memimpin. Nah, saya kira 5 ini menjadi kriteria penting. Ya. Jadi satu, tadi visioner. Visioner dan dia bisa menjelaskan visinya tadi pada followernya. Yang kedua apa? Kedua adalah karakter. Baik karakter terkait dengan integritas moral maupun karakter terkait dengan kinerja. Seperti apa? Optimisme ya. Optimis itu kan bahkan seorang pemimpin bisa mengatakan meskipun ya Anda itu punya alasan yang hampir sempurna untuk pesimis, tapi keputusan Anda tetap optimis. Wah, itu luar biasa itu. Bayangkan Anda punya alasan kuat untuk marah, tapi keputusannya adalah memaafkan. Ini adalah karakter yang luar biasa. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kita cerdas dan kreatif. Jadi nggak cukup hanya cerdas, tapi juga kreatif. Karena situasinya sangat uncertainty, tidak pasti. Orang mengatakan ini era disruption, pernah mengalami era pandemi, pernah disebut juga, atau kita sebut hari ini VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sehingga itu modalnya nggak hanya cerdas, tapi juga kreatif. Kemudian resiliensi daya tahan secara mental. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada solusi. Ya. Saya kira ini nanti bisa menjadi pengantar ya. Jadi memang apalagi khususnya generasi muda, anak-anak muda, para mahasiswa yang luar biasa, ini jadikan properti kita. Jadikan bukan sekedar wacana knowledge, wacana pengetahuan, tapi jadikan ini skill dan properti. Ya. Sehingga Anda tangguh, antusias, respect, ya, kemudian punya karakter yang anti korupsi, moralitas, ya, dan berorientasi pada solusi. Ya. Saya kira itu untuk pengantar diskusi kita, Coach Rohim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.